Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas D yang beranggotakan saya sendiri Saskia Derasida, MPM 148. Saya Laudia Susi Fardila, NPM 149. Saya Brenda Katrina Agustin, NPM 156. Saya Fianda Nazara, NPM 147. Dan saya Nasya Maharani, NPM 150. Izinkan kami untuk meresentasikan tentang artikel yang kami buat. Baik, yang pertama ada pengertian geostrategi dan ketahanan nasional. Geostrategi adalah sub bidang geopolitik yang berfokus pada kebijakan luar negeri yang dipandu oleh faktor geografis yang mempengaruhi perencanaan politik militer. Di Indonesia, geostrategis dikenal sebagai ketahanan nasional yang bertujuan untuk mendukung keberhasilan pemerintah dan menegakkan hukum, mewujudkan kesejahteraan, serta menjaga keamanan dan keadilan sosial. Izinkan saya untuk melanjutkan pluralisme beragama di Indonesia. Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman, mencakup suku, budaya, adat, dan agama. Terdapat 6 agama yang diakui secara resmi oleh pemerintah, yaitu Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Menurut data Dukcapil 2024, mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim 80%, diikuti oleh Kristen 7%, Katolik 3%, Hindu 1%, Buddha 0,71%, serta Konghucu 0,03%. Pentingnya toleransi dan pluralisme. Dengan adanya keberagaman agama, penting bagi warga negara untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan. Sikap toleransi harus ditanamkan dalam masyarakat. Pluralisme sebagai paham yang mengakui dan menerima keberagaman berperan penting dalam menciptakan kerukunan antar umat beragama. Pluralisme berbeda dari monisme dan menganggap hanya ada satu kebenaran mutlak. Tantangan dan peluang. Keberagaman agama Indonesia dapat menimbulkan tantangan berupa potensi konflik seringkali bersumber dari klaim kebenaran masing-masing kelompok agama. Namun, keberagaman ini juga menawarkan peluang untuk membangun sikap saling menghargai dan toleransi di antara penganut berbagai agama. Oleh karena itu, pluralisme dapat menjadi kekuatan dalam memperkuat keutuhan bangsa. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan hubungan antara geostrategi dan pluralisme beragama. Dalam konteks pluralisme beragama, ketahanan nasional berperan dalam membangun tradisi di Indonesia. Prinsip egalitarian digunakan sebagai modal dalam mengelola negara dengan warga negaranya, memastikan bahwa tidak ada satu etnis atau kelompok agama yang diprioritaskan. Egalitarianisme adalah aliran pemikiran dalam filsafat politik yang memprioritaskan kesetaraan sosial bagi semua orang. Penerapan ketahanan sosial ini di Indonesia terkait pluralisme beragama melibatkan penguatan identitas nasional dan toleransi antar umat beragama. Ketahanan nasional berfungsi untuk menjaga integritas bangsa dalam menghadapi tantangan internal dan eksternal termasuk konflik berbasis sara. Pendekatan multikulturalisme menjadi penting untuk menciptakan masyarakat yang inklusif dan harmonis, sehingga dapat mengatasi potensi konflik yang muncul dari perbedaan agama dan budaya. Adanya pertahanan nasional yang diciptakan ini suatu strategi yang dilakukan untuk mewujudkan cita-cita proklamasi sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal ini dimaksudkan untuk mencapai kehidupan yang damai, aman, dan tentram untuk seluruh warga negara tanpa membedakan perbedaan yang ada di dalamnya. Geostrategi Indonesia dapat diterapkan dalam kehidupan beragama melalui aspek positif agama, yaitu ajaran agama yang mengajak umat untuk berbuat baik dan tidak mengajarkan kekerasan. Hal ini mendukung dengan cita-cita proklamasi untuk menjaga kedamaian dalam kehidupan warga negara. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai tantangan pluralisme beragama di Indonesia. Pluralisme beragama di Indonesia adalah kenyataan yang kompleks, di mana keberagaman agama membawa tantangan yang signifikan yang dapat mengancam kerukunan sosial. Ada beberapa tantangan utama, di antaranya yang pertama, klaim kebenaran. Setiap kelompok agama sering menganggap ajarannya sebagai yang paling benar, yang dapat memicu konflik antar umat beragama. Ketegangan ini terlihat dalam insiden kekerasan, seperti yang terjadi di Ambon antara komunitas Muslim dan Kristen, menunjukkan dampak dari ketidakpuasan sosial berbasis identitas agama. Lalu yang kedua ada eksklusivisme. Banyak kelompok beragama bersikap
eksklusif, menolak pengakuan terhadap kebenaran agama lain. Sikap ini menciptakan jarak antara penganut agama yang berbeda dan dapat memicu konflik sosial yang lebih besar. Lalu yang ketiga, ada politik identitas. Identitas agama sering dimanfaatkan dalam konteks politik untuk kepentingan tertentu, menciptakan ketegangan baru di antara kelompok masyarakat. Isu-isu keagamaan sering digunakan sebagai alat untuk meraih dukungan atau menyerang lawan politik, terutama dalam pemilihan umum. Lalu, yang keempat ada diskriminasi terhadap minoritas. Kelompok minoritas yang sering mengalami marginalisasi dan diskriminasi dalam pendidikan, pekerjaan, dan perlindungan hukum. Hal ini menciptakan ketidakpuasan dan ketidakadilan yang berpotensi memicu konflik. Lalu yang terakhir, ada kurangnya pemahaman tentang pluralisme. Banyak masyarakat belum sepenuhnya memahami konsep pluralisme secara mendalam. Kurangnya pendidikan tentang toleransi beragama memperburuk situasi sehingga konflik lebih mudah terjadi. Pemahaman pluralisme beragama di Indonesia. Indonesia mengakui 6 agama resmi, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Meskipun ada pengakuan konstitusional, praktiknya sering muncul konflik antar agama dan intoleransi. Pluralisme beragama harus dipahami sebagai potensi untuk memperkuat kerukunan dan stabilitas nasional. Prinsip-prinsip geostrategis dalam mengelola pluralisme, keadilan sosial dan keseimbangan, menghargai hak setiap individu dan kelompok agama tanpa diskriminasi, serta melindungi kebebasan beragama sesuai Undang-Undang 1945. Kebijakan dan regulasi negara. Deklarasi Pancasila sebagai dasar negara, menekankan penghormatan terhadap semua agama. Undang-Undang 1945 menjamin kebebasan beragama dan memberi ruang bagi setiap warga negara untuk menjalankan ajaran agamanya. UU Nomor 1 Tahun 1965 mengatur praktik keagamaan untuk mencegah penodaan agama dan tetap memperhatikan hak asasi manusia. Peran diplomasi dan kebijakan luar negeri dalam pluralisme beragama. Integrasi nasional, kebijakan harus mendukung integrasi nasional untuk mencegah perpecahan. Lalu pendidikan dan sosialisasi toleransi, pendidikan multikultural seperti untuk membangun kesadaran kolektif tentang kerukunan hidup. Kedamaian dan stabilitas, negara harus memiliki kebijakan untuk merespon ketegangan antar agama secara cepat. Dialog antar agama global, Indonesia aktif mendorong kedamaian dan stabilitas. Negara harus memiliki kebijakan untuk merespon ketegangan antaragama secara cepat. Dialog antaragama global, Indonesia aktif mendorong dialog antaragama tingkat global untuk mempromosikan toleransi. Hubungan dengan negara-negara muslim, mempertahankan hubungan baik dengan negara-negara muslim sambil mengedepankan pluralisme, pengaruh globalisasi, dan isu terorisme. Strategi harus melawan radikalisme dan mendukung moderasi beragama. Peran masyarakat sipil dan media dapat menjadi sarana edukasi untuk mendorong toleransi antar agama dan mengurangi prasangka. Organisasi masyarakat sipil penting dalam menciptakan ruang dialog antar agama di tingkat akar rumput melalui seminar dan proyek kolaboratif. Tantangan dan hambatan dalam mengelola pluralisme. Radikalisme dan intoleransi. Kelompok radikal dapat menimbulkan ketegangan sosial akibat faktor ekonomi dan manipulasi ideologi. Politik identitas. Isu agama dalam politik identitas dapat memperburuk keretakan sosial. Kurangnya dialog antar agama, beberapa daerah masih kurang kesediaan untuk berbicara dan bekerja sama antar kelompok agama. Rekomendasi untuk meningkatkan strategi geostrategis dalam mengelola pluralisme, memperkuat pendidikan multikultural, mengajarkan toleransi sejak dini dalam sistem pendidikan nasional, penguatan kebijakan inklusif, melibatkan lebih banyak kelompok agama dalam perumusan kebijakan publik terkait keberagaman agama. Yang terakhir, promosi moderasi beragama, yaitu mendorong ajaran agama yang moderat dan bekerja sama dengan negara lain untuk memerangi radikalisme.